Karena saya terbiasa dari kecil itu disuruh fight oleh orang tua. Kita disuruh mandiri, disuruh berdiri dengan kaki sendiri, disuruh berjuang, tidak boleh bergantung dengan orang lain. Karena saya belajar di klinik yang lain, orang tua selalu mendukung. Mungkin keberkahan, keberuntungan, dan yang saya jalani selama ini adalah doa orang tua. Jadi karena kesuksesan itu dari doa orang tua, jadilah saya seperti ini. Jadi pada saat saya belajar di tempat lain, itu didukung dengan orang tua dan didukung oleh pemilik klinik pada saat itu. Jadi akhirnya perlahan, bukalah saya suatu klinik. Kecil Dokter Oka, cuma 2 bed. Dulu waktu awal ya? Kalau nggak salah dulu awal tuh di pojokan gitu ya? Pojokan kecil ruangannya. Iya. Tahu, saya masih ingat. Ada 2 bed dan luar. Itu awalnya ya. Nah ini yang perlu tahu. Saya juga sempat lupa. Memang benar pertama kali 2 bed dulu ya. Saya 10 tahun bertahan dengan saya sendiri seorang fighternya, ownernya. Dokter Oka bayangkan sendiri kan, Dokter Oka banyak menjamah klinik ya, termasuk dulu juga pernah bikin klinik ya. 10 tahun jatuh bangun. Betul. Hanya saya seorang diri tapi masih bisa survive kok. Iya betul keren. Itu bagi saya wow, daripada orang yang punya banyak klinik. Betul. Keren memang. Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Dr. Oka dan saya bersama sahabat saya waktu kuliah dan sekarang bermusuhan bersama Dr. Icis guys. Nah, oke, Dr. Icis beliau ini sudah punya klinik luar biasa. Alhamdulillah. Padahal dulu waktu kuliah ya biasa-biasa aja loh guys. Sama kayak saya, sering nyontek. Sering bolos ya? Sering TA, titip absen. Tapi sekarang luar biasa sudah punya klinik. Benar ya Dr. Icis? Kesuksesan tuh bukan dari kita rajin kuliah atau enggak. Oke, luar biasa. Gimana itu? Kenapa? Gimana? Kalau gitu rajin apa? Kesuksesan itu tergantung dari keuletan. Asik. Kita ulet, cerdas apa enggak menghadapi hidup, kita bisa jalan. Woi, ini pertama-tama langsung berat ya. Nah, jadi Dokter di sini kalau menurut saya adalah salah satu fighter woman ya. Jadi beliau ini seorang cewek ya kan. Terus kemudian terus struggling terus punya klinik sekarang. Ya benar. Sudah punya klinik berapa? 2 luar biasa. Surabaya sama di Gresik ya. Nah tapi sebenarnya bikin klinik itu kenapa sih? Pingin apa? Pingin memang cari duit atau pingin apa sebenarnya? Kebluk. Kok iso ile kebluk? Enggak sengaja. Enggak sengaja ya. Oke, terus gimana? Enggak sengaja mengisi waktu longgar. Ada teman baik saya. Oh gitu ya. Masukin saya ke suatu klinik. Ini nih waktu longgarmu di sini aja daripada ilmunya nggak kepake. Terus kemudian ternyata di daerah Pondok Chandra. Iya. Oke. Terus kemudian ternyata semakin asik ada di situ. Semakin lupa dengan misi utama saya. Akhirnya karena semakin asik dan lingkungannya juga mendukung ya, humble mendukung dari pihak owner segala macam, semuanya saling mendukung dan sahabat saya juga mendukung, ngajarin juga. Akhirnya tercetus keinginan saya pengen punya klinik. Begitu. Kenapa kok saya pengen punya klinik? Karena saya terbiasa dari kecil itu disuruh fight oleh orang tua. Disuruh fight oleh orang tua? Iya. Padahal cewek lo ya? Cewek. Oh gitu, disuruh fight itu maksudnya disuruh bertengkar gitu sama temannya? Iya kan? Disuruh fight itu disuruh apa? Saya sempat berjelas. Disuruh fight itu kita disuruh mandiri, disuruh berdiri dengan kaki sendiri, disuruh berjuang, tidak boleh bergantung dengan orang lain. Oh gitu ya? Iya. Meskipun ini cewek, tapi sebenarnya banyak. Saya cewek. Sebetulnya kalau nggak salah itu kan cewek semua ya? Cewek semua 3. Nggak ada yang cowok ya? Nggak ada yang cowok. Oh, nggak ada yang dimanja sama sekali. Mungkin Dokter Icis ini mungkin anak yang nggak disayang mungkin. Makanya disuruh fight sendiri. Justru saya yang disayang. Oke. Terus kemudian Dokter? Karena saya belajar di klinik yang lain, orang tua selalu mendukung. Mungkin keberkahan, keberuntungan, dan yang saya jalani selama ini adalah doa orang tua. Jadi karena kesuksesan itu dari doa orang tua, jadilah saya seperti ini. Karena mereka bilang, apa yang kamu temukan hari ini, buatlah suatu pelajaran agar untuk menjadi nanti. Jadi pada saat saya belajar di tempat lain, itu didukung dengan orang tua dan didukung oleh pemilik klinik pada saat itu. Jadi akhirnya perlahan,
bukalah saya suatu klinik. Kecil dokter Oka cuma 2 bed. Dulu waktu awal ya? Ya, kalau nggak salah dulu awal tuh di pojokan gitu ya? Pojokan kecil ruangannya. Iya, tahu, saya masih ingat. Ada 2 bed dan ruang itu awalnya ya. Nah, ini yang perlu tahu, saya juga sempat lupa. Memang benar, pertama kali 2 bed dulu ya. Oke, terus kemudian itu praktek ya? Apa? Tahun berapa? 2012. 2012. Itu apa namanya, praktek masih ya? Belum klinik ya? Belum, masih praktek. Masih praktek ya? Iya. Tapi itu juga praktek umum juga? Praktek umum. Oke, terus kemudian? Praktek umum yang awalnya hanya praktek biasa. Habis itu merambah jadi saya tambah 1 bed, mungkin ada yang mau untuk treatment. Akhirnya di situ mulailah merambah. Sampai sekarang. Oke, tapi ada kira-kira tantangannya pada saat itu apa? Banyak. Banyak. Oke, apa dokter? Tantangan dari fisik sendiri, dari finansial sampai dari karyawan, semua menjadi satu tantangan. Menjadi tantangan dari fisik. Fisik kan kenapa fisik? Saya harus membagi waktu antara tempat praktek saya dengan tempat praktek yang lain. Oh, oke. Tapi pada saat itu saya adalah single, jadi fine aja. Oh, belum nikah ya? Belum. Oh, belum di itu ya? Belum di itu apa? Tapi suami sangat mendukung untuk masalah ini, Dr. Cis. Saya menikah, saya sudah punya klinik, jadi dia harus mendukung. Oh, dia harus mendukung. Mau nggak mau harus mendukung gitu ya? Betul. Padahal kan kalau Dr. Cis ini cewek, apalagi kalau dari Arab gitu ya, itu boleh sama suaminya bekerja. Kadang-kadang nggak boleh kerja. Karena saya harus selektif dong cari suami. Wah, ya. Jadi yang selektif sih itu, bukan yang suaminya. Bukan. Mas Agil, ini memang benar Mas ceritanya Mas. Jadi memang, tapi benar ya kalau menurut saya, kalau kebanyakan kan memang. Betul ya? Betul. Kalau saya salah tolong di ini ya, tapi saya bukan ini ya guys, aku diserang guys. Enggak, betul. Tapi benar ya, tapi boleh, Dr. Cis boleh berkarya, bekerja. Syarat utama dari orang tua begitu. Oh, jadi orang tuanya Dr. Cis maksudnya? Iya, orang tua langsung bilang sama dulu calon suami, kalau kamu mau sama anak saya, dia seorang dokter, dia bersentuhan dengan laki-laki maupun perempuan, dia tidak ada perbedaan pilih-pilih atau bagaimana, karena memang kita tahu ras kita bagaimana. Kalau kamu mau silahkan, jika kamu tidak, ya sudah. Karena anak saya sudah saya bentuk seperti ini, jangan dirubah. Iya. Memang jadi ini ya, anti mainstream untuk di keluarga innernya Dr. Cis ya. Iya, memang itu. Nah, itu sekali lagi itu harus fighter woman juga kan itu ya. Jadi nggak sekedar kalau misalnya orang yang sudah terbuka, mungkin yang lain, ras dari yang lain mungkin sudah ngerti. Tapi kalau ini kan susah banget untuk bobolnya ya. Oh, tapi keluarga juga mendukung ya, keluarga orang tua juga mendukung. Iya, karena memang dukungan dari orang tua jelas saya seperti gitu. Paham. Keren. Oke, terus sekarang punya anak berapa? 2. Oh, umur berapa anaknya? 7 tahun dan 8 tahun. 7 dan 8. Satu namanya siapa namanya? Ozil. Satu? Syarif. Oh, Syarif, iya sih. Oke. Halo Syaril dan Syarif dan Ozil. Biasanya aku sering main guys ke tempat rumahnya dia. Sampai nginep di rumahnya dia. Iya. Saya malah main PS sama anaknya. Tapi ini ya, sudah kelas berapa sekarang? Kelas 3 dan kelas 2? Iya. Gimana rasanya punya anak? Seru. Lebih seru daripada punya suami. Oh. Gak pengen punya nambah cewek? Kan mesti cowok-cowok itu. Suami saya nggak mau. Suami saya jambret. Suaminya nggak mau, bukan istrinya yang nggak mau. Suami saya nggak mau perempuan. Oh, suaminya nggak mau perempuan. Repot ke ibu itu. Mamanya. Oh, mamanya nggak repotin ya mamanya? Enggak, mamanya mandiri kan. Oh, mandiri. Oh iya. Saya kan fight. Ya, betul guys. Jadi memang saya lihat ini memang teman saya Icis ini sangat fighter sekali. Tadi sudah kita spill beberapa cerita dari Dr. Cis kan. Nah, tapi Dr. Cis ini punya sahabat juga pada saat waktu kuliah. Bener ya? Yang cewek, bukan sahabat cowok nih. Saya ngomong sahabat cewek. Banyak loh sahabat saya. Ya, yang inisialnya aku dikaplek. Iya. Kamu main dari tema? Enggak. Kita enggak ada tema-temaan, enggak ada tematik ini. Jadi Dr. Cis ini buka klinik yang kedua, bener. Aku dengerin terus biar enggak ngomong. Punya klinik yang kedua, bener ya? Gini loh, Iya, gini loh. Jangan langsung dipenggal aku, Rek. Apa? Begini. Apa itu? Ya.
perjuangan membuka suatu klinik. Oke. Gimana? Ya, perjuangan buka suatu klinik itu jatuh bangun, susah duka, banyak dukanya daripada Banyak dukanya. Iya, betul. Itu yang dilihat dari Dr. Cis perjuangannya. Tapi kan berbuah manis. Betul, yang dilihat mobil yang di depan itu salah satu hasilnya ya, berbuah manis. Yang dilihat dari luar pasti terkesan manis, bahagia, wah segala macam pokoknya yang baik-baik. Tapi kalau saya itu karakter orang yang lebih memilih nggak enaknya diambil daripada enaknya. Kalau enaknya itu adalah bonus dan ya sudahlah itu hadiah buat saya. Tapi nggak enaknya itu yang selalu dipikir ini kenapa jadi begini itu begitu. Jadi makanya aku bilang banyak dukanya. Untuk posisi sebagai owner. Tapi kalau posisi sebagai yang lain ataupun hanya penonton pasti merasakan, wow asik ya punya klinik bla 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 bla. Wow klinik kecantikan lagi ngehits nih. Wow pendapatan meningkat. Pasti akan berbuat seperti itu. Banyak dokter-dokter yang baru pun akan, aku tak kerja di klinik kecantikan habis itu aku buka, pasti image sekarang seperti itu. Tapi kalau dia sudah tahu dan terjun langsung, pasti dia akan merasakan dukanya jauh lebih banyak. Benar nggak? Termasuk salah satu sama temennya ya, sahabatnya itu ya. Dukanya itu banyak. Oke. Ya dari intinya kita jangan terlalu terbuka dengan lingkungan yang ada di situ, dengan partner. Dengan partnernya ya, betul dengan partner, dengan tim, dengan karyawan itu jangan terlampau terbuka. Cukup yang bisa dibuka itu yang diflorkan. Tapi kalau tidak ya sudah ditahan sendiri atau didiskusikan hanya untuk orang yang internal aja. Betul. Oke, tapi partner ini sebenarnya Dokter Cis pernah punya partner sebenarnya? Banyak ya, oke. Tapi partnernya ini banyak juga menyakiti kalau dari cerita yang tadi duga-duga tadi, benar ya? Ya kurang lebihnya begitu. Oke. Padahal partner ini dalam artian kita nggak franchise ya. Berarti partner ini bukan investor, bukan memodali atau kerjasama, bukan seperti itu. Betul. Jadi memang klinik itu ya saya yang punya, saya yang mengolah, saya yang partner ini hanya membantu saya. Yang diberi tanggung jawab untuk mengerjakan atau melaksanakan klinik tersebut gitu ya? Iya betul. Nah itu partner aja bisa seperti itu. Apa seperti itu gimana? Saya nggak paham. Kan ini juga nggak ngerti. Seperti itu gimana? Supaya kita tahu kalau misalnya teman-teman di sini mau berusaha nih, ya kan? Nah itu kita harus tahu mana harus yang kita lakukan, mana yang enggak. Kan ini cerita kehidupannya orang fighter woman. Segala sesuatu yang sifatnya rahasia itu cukup inti saja yang tahu. Ini tentang perusahaan ya, bukan pribadi yang Dr. Cis ya? Bukan lah, kan kita bahas usaha kita ya, bahas klinik. Jadi gitu, apa yang dirahasiakan dari satu klinik itu ya cukup intern aja yang tahu. Dan intern itu pun kita harus pintar-pintar memilih. Jangan ya sudah asal comot begini-begini, enggak. Karena kejujuran dan loyalitas itu harus diperhitungkan. Jadi memang harus benar-benar eksklusif nih, hanya beberapa orang aja yang bisa diangkat. Gitu. Jadi kita jujurnya sama mereka. Tapi untuk dengan yang lain kita nggak boleh buka semua. Tapi kalau saya tetap walaupun intern pun untuk saat ini karena proses 9-10 tahun ya saya punya klinik itu. Beda dengan yang 2012 itu kan hanya praktek pribadi kecil, bermula dari situ. Baru 2014 saya punya klinik yang betul-betul klinik. Bertambah sampai sekarang kurang lebih 9-10 tahun. Dari perjalanan itu jadi saya kelompokkan 3. Partner atau tim, yaitu partner, kemudian ada internnya. Jadi dari terluar ya, paling terluar partner, atau timnya. Intern itu ada beberapa yang rahasia bisa kita explore di situ. Habis itu adalah saya sendiri. Jadi yang saya sendiri adalah yang saya juga tidak akan bisa omongkan ke orang intern. Lain. Jadi ada yang pribadi sendiri, ada yang masih diperluas di intern sama yang ini gitu ya? Iya betul. Jadi tidak semuanya yang harus di-forward gitu enggak. Tapi perjalanan 10 tahun itu yang buat saya suatu pelajaran ya. Jadi mulai dari awal, saya kasih semua dengan pribadi. Akhirnya muncullah satu kesimpulan, ya memang kamu kalau bikin suatu usaha itu, ya ada yang tidak boleh sama sekali orang tahu, ada yang intern bisa tahu, tapi untuk partner sama sekali nggak tahu. Iya. Oke, itu keren. Pelajaran hampir 10 tahun 10 itu. 10 tahun pelajaran hidup yang berharga. Tapi kalau misalnya sama partner gitu, sekarang Dokter Cis ini nggak terbuka. Misalnya ada orang mau ambil franchise atau apa di kliniknya untuk buka di kota lain gitu. Sekarang ini Dokter Cis ada pemikiran ke sana atau belum dulu?
Gimana? Beranjak mulai ada karena mulai sudah introspeksi dan perbaikan ya. Jadi oke, kalau yang seperti ini tidak bisa dijalankan, yang seperti ini bisa dijalankan. Boleh mulai terbuka untuk franchise oleh partner, cuman ya balik lagi kita ada rule-nya masing-masing. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tahu, Dr. Cici punya klinik namanya Sebu. Itu spesialisasinya lebih ke akne, benar ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya saya mau kulik sebenarnya. Kenapa kok lebih ke akne? Klinik Sebunya ini. Karena banyak orang berjerawat dan Iya, insecure. Jerawat situ dulu, cok simetris. Kurang. Iya kurang. Orang lebih insecure dengan jerawat daripada dengan flek atau melasma. Oke. Orang kalau flek melasma mereka masih lebih percaya diri, bisa didempul. Ditutupi ya? Iya, masih jalan. Tapi kalau untuk acne, mau didempul bagaimanapun dia akan muncul. Jadi saya lebih suka tantangan itu karena orang pejuang acne itu lebih menerima keadaan daripada orang yang pejuang hiperpigmentasi. Oh gitu ya? Tapi kalau misalnya rata-rata biasanya kalau Dr. Cici ada pasien acne itu diapain aja sih biasanya? Kita lihat stepnya, dia acne berat, ringan, atau sedang. Sedang aja. Acne sedang, kita standar chemical peeling, kemudian mesoterapi, nanti terakhir salmon DNA. Sambil dibawa krim juga pulang? Iya. Tapi kira-kira kalau gitu ya sedang itu berapa lama untuk sembuhnya? 2 bulan. 2 bulan ya? Obat minum nggak perlu itu sedang? Nggak perlu ya? Kalau berat baru? Oh, keren. Berarti waktu pertama kali bikin klinik itu langsung kepikiran acne gitu? Enggak. Jadi pertama kali bikin klinik belum acne? Belum. Terus sejak tahun keberapa kok kepikiran acne? COVID 2020? Iya. Sejak COVID itu baru kita membrandkan bahwa klinik saya adalah klinik acne spesialis. Oh gitu ya? Tapi itu keren itu sebenarnya ya. Karena klinik itu harus punya identitas sendiri. Ya kan sekarang kan soalnya klinik kecantikan udah banyak sekali itu ya. Nah, jadi Dr. Cici mungkin lebih spesialis ke acne-nya. Padahal kan sebenarnya banyak kecantikan itu kan banyak sekarang kan. Banyak. Benar ya Dr. Cici ya? Ada laser, ada botox, ada filler, ada banyak. Jadi kalau lebih fokus ke satu, kayaknya semakin oke diferensiasinya, benar ya? Mengerucut. Tapi itu idenya siapa awalnya? Ide saya. Oh, ide itu sendiri? Bukan Mas Agil? Bukan lah. Oh, tak kira ini idenya suaminya. Ternyata ide woman fighter. Oh, oke. Tapi sekarang dulu kalau misalnya masih praktek ya di Iya. Oh, praktek tiap hari juga di sana. Tiap hari. Oh, jadi kalau kalian pengen ketemu juga bisa tiap hari di sana ya. Instagram juga nanti ada ya Instagramnya. Oke. Nah, bagaimana seorang dokter Icis itu membagi waktunya dengan yang praktek dan juga punya anak 2 cowok dan punya suami 1 suaminya ya. Nah itu gimana tuh bagi waktunya? Diskusi. Saya sama anak terutama ya, kalau sama suami oke diskusi dari awal. Kalau sama anak lebih banyak saya ajak diskusi. 7-8 tahun dia diskusi ya? Iya, sejak dari lahir saya ajak diskusi mereka. Terus? Jadi saya selalu ajak bicara. Jadi pada saat besar 7-8 tahun gini mereka sudah terbiasa ngobrol. Jadi saya cerita bahwa mama seorang dokter, mama praktek, mama ada pasien yang harus ditanganin, mama harus berbagi waktu dan mereka bisa menerimanya. Asalkan ya mama ada waktu buat aku dan ada waktu buat praktek. Untuk menjaga jarak itu kadang mereka dibawa. Datang ke klinik. Jadi mereka tahu bahwa ini mama di sini, ini ada mama pasien, ada ini. Tindakan pun kadang saya kasih tahu mama lagi injeksi, mama lagi laser. Jadi mereka, oh iya mama lagi kerja lagi ini. Oh, dan jadi mereka bisa menerima. Itu dari anaknya. Kan juga kalau klinik ini kan ada waktunya ya. Iya, betul. Dari jam buka sampai jam tutup. Mungkin itu saya sama klinik. Tapi begitu jam tutup selesai, ya saya sama anak. Oh, lu sama suaminya kapan? Iya, sama suaminya terakhir. Oh, iya. Sakno ya sama suami ini dibuntut no. Tapi si Mas Agil nggak pernah protes ya? Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau protes mungkin saya nggak dinikahkan. Siapa tahu protes. Kamu tuh nggak ada waktu buat aku, kamu tuh ini aja terus. Alhamdulillahnya mereka merasa saya masih punya waktu dengan mereka. Oh, soalnya waktunya kan sudah ada jam buka dan tutupnya ya. Iya, dan terkadang kalaupun saya ada event tertentu, mungkin seminar atau bla-bla-bla, mereka saya bawa. Oh, jadi tidak kehilangan momen. Sekalian liburan, sekalian mereka dokter Icis sekalian belajar juga. Loh, tapi waktu dulu kan Icis kan waktu pernah S2 kan ya? Iya. Sudah lulus S2-nya ya? Nggak kayak sahabat yang belum lulus.
Tes nggak lulus. Ada sahabatnya belum lulus. Oke, nangis aku Rek. Nah, lulus S2. Nah, terus itu sekolah S2 kan di Bali. Iya. Nah, itu gimana? Itu dorongan suami sama anak-anak. Oh, itu pada saat anak umur berapa? Yang kecil masih 2 tahun. 2 tahun. Yang besar 3 tahun. 3 tahun, jarak setahunan ya. Iya. Oh, si suami juga sering ikut ke Bali? Enggak. Kalau ke Bali itu kalau memang durasinya saya sudah 10 hari di sana, baru mereka nyusulin. Oh, tapi kalau misalnya di bawah 10 hari enggak, sendirian. Iya, oh, iya. Asik waktu sekolah S2. Asik banget ya? Iya. Gimana asiknya? Dari gurunya, materinya, pulaunya sampai temannya. Oh gitu ya? Oke. Angkatan berapa? 19. Angkatan 19, oke. Saya nggak pernah ngerasa dapat teman-teman yang solid kayak itu. Oh iya, serius? Iya, serius. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih tetap koneksi? Masih. Oke. Oke, teman-temannya boleh dong datang sini kalau memang seorang fighter woman juga. Boleh. Tapi di Surabaya ada? Di Surabaya ada cuma beberapa, tapi rata-rata di Jakarta, Jawa Barat. Oh. Ya. Tapi asik angkatan saya benar-benar wow. Oh iya, berapa orang sih angkatan? 40. 40 memang banyak satu angkatan ya. Iya. By the way dia kalau S2 itu di anti aging guys di Bali. Udayana ya. Sekolahnya ini dibawahi komando Prof Wimpi. Ya, betul. Prof, mohon maaf Prof. Mohon maaf Prof. Ya ada satu yang double Prof. Iya. Sudah saya suruh padahal. Nangis aku Prof. Asik loh. Waktu zamanku asik. Enak. Enak banget ya. Enak. Apalagi di pulaunya oke juga ya. Oke, kita juga sering jalan-jalan. Banyak jalan-jalannya atau banyak belajarnya? Dua-duanya. Harus jalan beriringan. Oke. Kalau sudah weekend baru jalan-jalan. Oh. Kalau jalan-jalan juga satu kelas. Satu kelas semua? Iya. Oh ya? Tapi prof-profnya ikut juga? Enggak. Kadang kalau profnya bisa ikut, kalau enggak. Tapi saya mau tanya nih lagi, kembali lagi ke masalah. Sekarang yang klinik kedua ini di mana? Di Gresik. Nah, ini yang menjalankan ada siapa, Dr. Isis? Yang menjalankan saya sama intern. Sama intern? Iya. Tapi yang partner yang sebelumnya sudah nggak ada lagi? Nggak ada. Kita ganti partner. Ganti partner? Iya. Oh. Tapi tetap intern dan saya yang memimpin. Jadi kita sudah nggak sistem partner lagi. Partner itu maksudnya bagi hasil gitu maksudnya? Saya nggak paham juga. Partner itu maksudnya bagi hasil atau gimana sebenarnya? Gimana ya, bukan bagi hasil juga ya, karena kan bukan investor. Oh, bukan investor juga ya. Tapi dia menjalankan di sana. Jadi lebih dikasih tanggung jawab lebih. Ya, lebih. Kalau sekarang sudah enggak seperti itu. Enggak. Jadi intern yang harus memegang. Intern yang memegang. Iya. Terus partner yang dulu kemana sekarang? Nggak tahu. Tapi hubungan gimana? Masih komunikasi dengan partner yang sebelumnya? Ya mungkin ya. Oh, ya mungkin. Gak berani banyak ngomong guys. Bulan puasa. Oke. Katanya mau mokel, kan jadi mokel. Enggak. Oke. Tak pesen pizza lho. Marah apa marah? Apa? Kuwi enggak apa-apa deh kali. Maksudnya Evan guys. Katanya marah Evan malah enggak apa-apa kok. Seru. Kamu mau ngulik aku apa lagi? Mau ngulik apa? Apa, Van? Kamu Evan mungkin mau tanya apa, Van? Tentang Dr. Isis, Van? Tentang kefighteranku. Nah, waktu pernah nggak merasa klinik ini ada jatuh di waktu? Pernah. Di mana waktu? Bukan klinik aja, saya merasa lelah dan jatuh terpuruk itu. Oh, ini bukan masalah klinik aja ya berarti ya? Secara pribadi juga pernah merasa jatuh di Iya. Itu rasanya pengen mengakhiri hidup. Kodratku seorang wanita, udahlah aku ikut suami aja. Itu sempat pernah begitu. Oh ya? Iya. Seorang Icis Rizky Rahmania pernah seperti itu. Padahal kan kelihatannya senyum-senyum terus, happy terus. Iya. Kapan itu dokter waktu? Tahun kemarin pernah, tahun sebelumnya juga pernah. Nah, oke. Saya nggak tanya tentang inti masalahnya apa, karena pasti kan privasi sendiri. Iya. Tapi gimana caranya seorang ibu, 2 orang anak, dan punya suami yang notabene dari Arab keturunan, itu bagaimana untuk mengatasi itu semua? Bangkitnya gimana? Ada nggak tips-tipsnya untuk bangkitnya? Bangkitnya itu doa sama lihat anak. Doa sama lihat anak? Iya. Karena anak nggak tahu kan suatu permasalahan kita kan. Dia ya main seperti biasa. Bangkitnya itu setelah orang tua menyadarkan sih. Loh ini lo lihat anaknya 2, kasihan.
lucu-lucu lagi. Mau kamu bawa kemana? Karena anak itu kertas putih yang kamu kasih coretan. Dia nggak akan bisa coret sendiri kalau bukan orang tuanya yang mencoret. Ya di situ mulai bangkit, mulai merasa, iya ya, kalau aku kayak gini terus gimana nantinya? Gitu. Sambil berdoa. Walaupun berdoa pun, kalau saya terus terang itu ada titik jenuh dan titik ya, kenapa sih nggak dikabulin terus doaku? Gitu. Aduh, kenapa sih kok kayak gini? Kok aku harus disuruh begini terus? Tapi akan berbuah manis setelahnya, walaupun kita nggak tahu kapan ya. Jadi beberapa kali saya buktikan itu sesuatu terpuruk, ternyata beberapa bulan baru ternyata ada jawabannya. Oh iya, aku diberi seperti ini karena begini. Terpuruk lagi. Nanti berapa lama baru muncul jawaban. Oh iya, aku dikasih begini karena ada kebaikan atau waktu itu diselamatkan supaya seperti ini. Jadi biasanya istilahnya penyesalan ya. Penyesalan terakhir itu endingnya bahagia di akhir. Oh gitu ya. Walaupun di awal itu rasa gak kuat. Iya. Banyak. Itu bukan hanya satu kali aja? Bukan hanya satu kali. Oh ya? Iya. Yang dokter ngerasa terpuruk di bawah, titik paling bawah itu bukan hanya sekali? 2 kali. 2 kali. Yang kemarin, tahun kemarin dan sebelumnya di COVID. Yang COVID tentang COVID-nya atau tentang perekonomian pada saat COVID? Perekonomian pada saat COVID. Ini juga kena imbasnya banget. Iya. Kena imbasnya dan posisi saya nggak bisa melepas tim ya. Kasihan juga kalau mereka dilepas. Kasihan juga karena mereka juga terdampak. Merasa tapi berdosa. Seorang dokter Icis masih menggandeng seluruh tim tersebut. Iya. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang. Oh, luar biasa guys. Nah. Dan mereka juga kasih semangat saya. Bukan yang langsung oke, gini-gini enggak, tapi mereka kasih semangat saya. Jadi berarti merasa memiliki klinik juga mereka ya berarti ya? Iya. Jadi benar saya adalah single fighter ibaratnya ya, woman fighter gitu, single. Tapi yang mendukung di belakang sebenarnya banyak, yang menopang banyak. Mungkin itu yang bikin saya bangkit ya. Jadi salah satu faktornya adalah selain timnya anak, dari klinik. orang tua, ternyata tim di klinik itu juga butuh. Jadi makanya ayo akhirnya sih bangun. Oh iya keren. Oke guys. Jadi itulah dokter Icis seorang fighter woman. Keren. Tapi kedepannya ini dokter Icis masih kliniknya ini pingin dijual juga secara franchise atau gimana kedepannya? Iya, cuman saya lebih ke arah smooth ya, bukan yang banyak kan saat ini ya. Buka di kota A, bulan depan kota B, langsung banyak langsung. Kalau saya lebih ke arah slow but sure. Saya 10 tahun bertahan dengan saya sendiri seorang fighternya, ownernya. Dokter Oka bayangkan sendiri kan, Dokter Oka banyak menjamah klinik ya, termasuk dulu juga pernah bikin klinik ya. 10 tahun jatuh bangun. Betul. Hanya saya seorang diri tapi masih bisa survive kok. Iya, betul. Keren. Itu bagi saya wow, daripada orang yang punya banyak klinik. Betul. Keren memang. Seorang sendirian dia punya klinik ya kan. Nah, itu dia nggak berpasangan dengan siapa, dia semua masalah dipikirin sendiri. Betul. Luar biasa. Oke guys, jadi kalau misalnya kalian, kok teman-teman di sini lihat Sebu terus kepingin bikin Sebu di tempatnya, di kotanya gitu, boleh. Lihat dulu aja, datangin Sebu, main-main, ketemu sama saya, ngobrol-ngobrol, silahkan. Saya terima dengan tangan terbuka. Kita teman sejawat kok, kita saudara kandung ya. Iya, betul. Silakan datang ke Surabaya aja di Jalan Kelantan nomor 42 di daerah Perak. Nah, nanti datang aja. Kalian datang ke tempat Perak sana ya, ke daerah Perak itu bilang aja dokter Icis, semua orang tahu pasti. Oh yang dermawan itu, oh iya. Oke deh, udah berapa menit kan? Udah setengah jam. Evan remote-nya? Nggak ada. Oke deh, mungkin itu aja dokter Icis. Yakin cukup? Cukup. Kalau belum aku ngobrol lagi. Kita nanti ngobrol X-nya di belakang aja. Oke. Oke, Icis, terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Oka. Nanti kalian kalau misalnya mau main ke tempat dokter Icis, silakan di Jalan Kelantan nomor 42. Oke, Surabaya. Oke, Icis, terima kasih. Terima kasih. Oke, guys, thank you. Bye.